Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, untuk ingin cepat menghafal Al-Quran harus menjauhi maksiat. Bagaimana ada orang yang mudah menghafal Quran dan menghafal ilmu lainnya tapi suka melihat film drakor, games? Apakah itu termasuk ujian atau bagaimana Ustazah? Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin menghafal Al-Quranul Karim, berazam nih pengen menghafal Al-Quranul Karim, maka seketika itu juga dia harus memiliki azam bahwasanya ketika dia menghafal Al-Quran, maka tugas selanjutnya adalah memurojaah Al-Quran itu sampai Allah wafatkan. Menghafal Al-Quran itu jauh lebih ringan daripada menjaga Al-Quran itu sendiri dengan memurojaahnya. Ya, karena ini janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya fahal mim mudzakir. Allah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal, maka tidak heran ada orang bisa menghafal Al-Quran 6 bulan, ada orang bisa menghafal Al-Quran 3 bulan dan sebagainya. Yang menjadi patokan adalah bukan cepat atau tidaknya menghafal Al-Quran. Yang menjadi patokan adalah kemungkinan hafalan yang ia dapatkan. Ya. Kalau ada orang dia menghafal Al-Quran tapi masih nonton drama Korea, masih games dan lain sebagainya, coba tanya lagi. Lama-kelamaan Al-Quran yang dia hafal itu akan luntur, ya, akan pudar dari dalam ingatannya, dari dalam hatinya. Maka yang perlu menjadi patokan adalah kemungkinan hafalan dari orang yang menghafal Al-Quran itu sendiri. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah, jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan dari hafalan Al-Quran. Ya, mungkin ada yang sudah hafidho cukup. Tidak. Hak Al-Quran itu bukan hanya dihafal, tapi hak Al-Quran itu adalah lebih dari itu, yaitu ditadaburi maknanya dan diamalkan. Kalau ada orang menghafal Al-Quran, dia masih nonton drama Korea, dia masih nge-game dan lain sebagainya, berarti dia belum mampu untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Ya, baik. Kemudian ada orang yang menjaga dari kemaksiatan tapi susah menghafal. Apakah ini termasuk ujian? Ya, betul. Ya, ada orang dia menjaga dari kemaksiatan tapi susah untuk menghafal. Ya, ini ujiankah? Betul. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa orang sudah menjaga maksiat tapi menghafal itu rasanya susah? Karena Allah menginginkan Anda untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selesai cepat-cepat menghafal Al-Qur'annya, ya, maka sudah selesai, ya. Jadi kalau kita menghafal Al-Qur'an, teman-teman, subhanallah, kemudian tidak hafal-hafal, diulang lagi, ya, misalnya dengan metode tikrar sampai 40 kali, insya Allah itu menjadi mungkin. Dan kita lihat, ya, setiap kali kita menghafal Al-Quran, mencoba untuk menghafal walaupun tidak hafal-hafal, itu Allah sudah berikan kebaikan yang banyak, ya. Teman-teman menghafal surat An-Nas saja, bayangkan surat An-Nas itu misalnya lebih dari 50 huruf, ya. Maka teman-teman menghafal surat An-Nas sudah mendapatkan 500 kebaikan. Subhanallah. Betapa banyaknya pahala yang Allah ingin berikan kepada teman-teman semuanya. Maka jangan berputus asa ketika Allah memberikan kepada teman-teman semuanya kesulitan dalam menghafal Quran. Terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah menginginkan teman-teman semuanya untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya itu semuanya adalah kebaikan untuk kita semuanya. Baik, kemudian pertanyaan dari Ummu Ninik, ya, yang dimaksud dengan perbuatan maksiat apakah hanya perbuatan zina saja? Tidak. Semua perbuatan atau dari dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu maksiat. Dari mana kita tahu itu maksiat? Dari mana kita tahu itu adalah dosa? Dari apa yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, dari apa yang tertera di dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa mengetahui itu semuanya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan kembali lagi, kita berilmu, ya. Jadi para ulama itu, teman-teman, ada yang membahas satu kitab, ya, satu kitab kalau tidak salah
hari Rabu ya di kajian hasanah, di biasa kajian rutin itu. Kalau saya dapatnya kan hari Senin, jadwalnya Senin, Kamis dan Sabtu. Ada hari Rabu itu Ustadz membahas tentang kabair, tentang dosa-dosa besar. Nah, itu bisa kita pelajari. Jadi subhanallah, para ulama salaf itu sudah membukukan buku-buku agar lebih mudah ya bagi kita generasi selanjutnya untuk mengetahui mana sih dosa-dosa yang dilarang, mana sih maksiat-maksiat yang kita tidak boleh lakukan. Itu ada banyak sekali buku-bukunya. Ya, saatnya kita belajar kembali.